Seorang pria dan wanita terekam kamera CCTV membuang jasad bayi terbungkus kantong plastik di depan Sekolah Menengah Kejuruan Jalan Bintara 9 Bekasi, Jawa Barat. Tidak berselang lama, keduanya ditangkap warga bersama barang bukti mobil yang membawa jasad bayi. Wanita dan pria ini ditangkap setelah dicurigai membuang jasad bayi yang terbungkus kantung plastik merah di Jalan Bintara 9, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku wanita LA sempat menyangkal, namun akhirnya mengaku di hadapan aparat kepolisian. Identitas keduanya diketahui dari rekaman kamera pengawas milik Sekolah Menengah Kejuruan swasta yang berada di seberang jalan lokasi pembuangan. Satpam sekolah yang curiga dengan bungkusan plastik merah membuka dan mendapati jasad bayi laki-laki yang sudah membusuk. Setelah menghubungi pihak berwajib, polisi kemudian melacak mobil travel yang membawa pelaku. LA ditangkap bersama sopir travel yang berstatus sebagai saksi. Kepada polisi, LA mengaku melahirkan bayi yang tidak diharapkannya seorang diri. Saat mengetahui bayi yang dilahirkannya meninggal, pelaku membungkusnya dengan kain dan memasukkannya ke kantong plastik. Dibuka bungkusan tersebut yang ternyata memang seorang bayi laki-laki dan memang keadaannya sudah dalam keadaan meninggal dunia. Untuk itu, karena itu juga sudah bau, akhirnya kami membawa tiket kami bersama dengan identifikasi membawa ke Rumah Sakit Polri untuk dilakukan otopsi. Polisi menunggu kondisi psikis pelaku yang masih depresi untuk penyelidikan lebih dalam. Peristiwa serupa juga dilakukan siswi SMP di Jombang, Jawa Timur. Setelah melahirkan seorang diri, pelaku yang masih di bawah umur itu nekat membuang janinnya ke sungai. Peristiwa tragis itu terungkap setelah pelaku menolak divaksin COVID-19. Remaja 17 tahun asal Jombang, Jawa Timur ini ditangkap polisi dengan 2 persangkaan. Persetubuhan dengan gadis di bawah umur serta pembuangan janin yang diduga darah dagingnya. Selain MN, polisi juga menangkap kekasihnya, AP yang masih berusia 14 tahun. Berdasarkan keterangan tersangka AP, dirinya mengaku panik saat mengetahui kehamilannya dan mencoba menggugurkan kandungan. Saat memasuki kehamilan 5 bulan, janin yang dikandungnya keguguran. Pelaku kemudian membuangnya di sungai. Kasus pembuangan bayi yang dilakukan AP pada 3 Juli lalu terungkap setelah siswi SMP itu menolak divaksin COVID-19 saat petugas kesehatan datang ke rumahnya. Setelah didesak, pelaku mengaku habis melahirkan. Aparat Polres Jember menelusuri tempat pembuangan yang ditunjukkan AP dan menemukan jasad bayi. Telah mengakui melakukan hubungan badan layaknya suami istri bersama pacarnya sebanyak 5 kali. Ada di beberapa tempat di rumahnya dan juga di rumah kosong di dekat rumah dari pelaku ABH ini. Akibat perbuatannya, AP dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak, sementara MN dijerat pasal persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Di Bekasi, Jawa Barat, warga setempat geger saat menemukan jasad bayi di sebuah lahan kosong milik warga. Ironisnya, pembuang bayi merupakan adik dan kakak yang menjalin hubungan terlarang. Warga kampung Setu Bintara Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad bayi perempuan dengan tali pusar masih menempel di sebuah kebun kosong milik warga. Usai penyelidikan, petugas unit perempuan dan perlindungan anak atau PPA Polres Metro Bekasi Kota berhasil menangkap pasangan muda-mudi yang membuang bayi malang ini. Ironisnya, kedua pelaku yang diamankan petugas ini merupakan adik kakak yang diduga melakukan hubungan sedarah atau inses. Diduga bayi dilahirkan di dalam rumah pelaku yang hanya berjarak 50 meter dari kebun kosong tempat jasad bayi dibuang. Saat ini kepolisian Polres Metro Bekasi Kota sudah menetapkan pelaku yang diduga ayah dari jasad bayi malang tersebut menjadi tersangka. Sementara wanita yang diduga ibu dari bayi tersebut masih diperiksa sebagai saksi. Polisi melakukan penyidikan, jadi sudah ada satu yang diamankan, yaitu masih ada hubungan saudara, ada hubungan darah dengan
ibu yang melahirkan bayi tersebut, di mana mereka ini hubungan terlarang, kemudian menghasilkan bayi perempuan, kemudian dibuang. Ini sudah naik kepada penyidikan. Untuk tersangka sendiri sudah dilakukan penahanan atau apa, Pak? Sudah, tersangka sudah ditahan dan saat ini pendalaman untuk penyidikan. Untuk bukti sendiri apa yang diamankan, Pak? Untuk buktinya ada baju, kemudian juga dari yang melekat pada bayi tersebut. Hingga kini kasusnya sudah dalam penyidikan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Bekasi Kota. Sementara itu pemirsa, bayi berusia 7 hari ditemukan dalam kondisi kedinginan di bawah meja sebuah warung makan di Maros, Sulawesi Selatan. Polisi masih mencari pelaku pembuang bayi yang diduga adalah orang tua bayi. Sesosok bayi mungil berjenis kelamin laki-laki ini ditemukan di dalam kardus yang disimpan di bawah kolong meja sebuah warung makan di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan oleh pemilik warung, bayi dalam kondisi kedinginan tanpa busana dan hanya beralaskan sarung basah. Pemilik warung langsung membawa bayi ini ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis. Dari hasil pemeriksaan, bayi berusia 1 minggu ini memiliki berat 2,9 kg dan panjang 51 cm. Bayi saat ini dalam kondisi sehat walaupun sempat dirawat di inkubator lantaran mengalami kemerahan di bagian kaki. Kasih nama Reski. Ya, Bu. Ibu, ini kan bayi yang Ibu temukan, Bu. Ada pengen mau dirawat atau gimana? Mau rawat. Kalau memang kan ada prosedurnya toh. Saya mau rawat kalau memang dibolehkan. Ya. Pihak kepolisian dari Polsek Mandai masih mencari pelaku yang diduga sengaja membuang bayi malang tersebut. Emak-emak kabur setelah menabur tanah kuburan di parkiran warung bakso. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.